Ijazah tamat berumah tangga di waktu kita sudah punya predikat ALN, almarhum. Maka sertifikat rumah tangga itu pun keluar, tamat dan berhasil melewati semuanya. Dan saya senang sekali dengan setiap peristiwa pernikahan, karena dengan peristiwa pernikahan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja dalam setiap aspek kehidupan kedua pasangan. Dan apapun caranya Tuhan, kalau hari ini Asta dan Evelyn mungkin beberapa waktu sudah konseling, mereka pernah punya pilihan A, B, C, D, tapi hari ini coba kalian lihat berdua, Asta dan Evelyn, coba lihat kalian masing-masing. Saya mau katakan, Asta melihat Evelyn dan katakan, engkau wanita yang tepat yang Tuhan berikan dalam hidup. Amin. Dan Evelyn juga berkata, Aston, engkau laki-laki yang tepat yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Apa sih pernikahan itu? Kenapa banyak orang di luar juga takut untuk menikah? Pernikahan itu adalah satu peristiwa di mana Tuhan yang mau. Tuhan sendiri yang mau atas pernikahan setiap kita. Dan Tuhan sendiri yang menentukan dalam setiap pernikahan kita. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-20, 21. Saya bacakan dari ayat yang ke-20. Ada menyebutkan nama-nama untuk segala ternak, untuk burung di udara, untuk segala binatang liar di padang. Tetapi bagi Adam ia belum menemukan seorang penolong yang sebagai pasangannya. Dan di ayat yang ke-21, dan Yahweh Elohim membuat Adam tertidur lelap. Ketika Adam tidur, Yahweh Elohim mengambil satu dari rusuk-rusuknya, lalu menutupnya tempat itu dengan daging. Ayat yang ke-22, dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang telah diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita, dan dia membawanya kepada manusia itu. Adam awalnya tidak peduli dengan namanya pasangan. Waktu Adam diciptakan, dia bergembira di Taman Eden. Dia bisa memberi nama hewan, memberi nama tumbuh-tumbuhan. Mungkin dia guling-guling dengan singa, guling-guling dengan sapi, ya. Dia bercanda dengan banyak hewan yang ada. Dia mungkin panjat pohon sana, panjat pohon sini. Dia gembira. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Yahweh Elohim melihat Adam. Yahweh berkata, tidak baik manusia itu sendiri. Tidak ada yang cocok dari semua ciptaannya. Yahweh berkata. Dan di waktu Yahweh berkata tidak ada yang cocok, dibuatlah Adam tertidur. Tidurlah. Diambillah salah satu rusuknya, diberikan daging, dan dinamai wanita, diserahkan buat Adam. Dan di ayat ini, di Kejadian ini, di ayat sebelumnya atau di ayat sesudahnya, tidak ada satu kalimat bahwa Yahweh Elohim lupa atau salah mengambil salah satu rusuk, dibuat Adam tertidur kembali. Dari rusuk yang kita punya dalam setiap manusia, laki-laki dan perempuan, di waktu Yahweh ambil satu rusuk, dia ambil dengan cara yang tepat. Katakan bersama saya, tepat. Dia memberikan pilihan yang tepat. Dia memberi pasangan yang tepat. Dan hari ini, Pastor dan Evelyn, engkau adalah pribadi yang tepat yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan. Kenapa kalian menikah hari ini? Karena Yahweh Elohim yang menentukan kehidupanmu hari ini untuk engkau berumah tangga. Tidak ada kalimat yang salah. Dan dia pribadi yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Di waktu manusia diciptakan dan di waktu kalian disatukan, kita sama tahu kalau manusia laki-laki, Adam diciptakan dari namanya debu dan tanah. Dia dibentuk, dia di-create dan dihembuskan nafas. Jadilah laki-laki Adam. Tetapi wanita dibentuk dari tulang rusuk dan ditumpuki sama daging. Jadilah wanita.
laki dan perempuan engkau diciptakan dari bahan yang berbeda. Dan saya mau katakan, pernikahan itu bukan menyamakan, tapi menyatukan. Yang mengerti katakan amin. Jadi suami tidak perlu sama dengan istri, istri pun tidak perlu sama dengan suami. Atau bahkan mungkin suami berkata, kamu harus jadi seperti aku. Atau suami istri juga berkata, kau harus jadi seperti aku. Kalau ada kalimat yang pernah didengar seperti itu, kalau nanti pun akan terdengar, katakan, Yesus menciptakan kita berbeda. Dengan adanya perbedaan, kita menjadi pribadi yang kuat. Saya lupa, Aston usia berapa? 30. 30 tahun Aston sudah mengarungi hidupnya sendiri. Dia banyak peristiwa, dia sudah alami peristiwa 30 tahun. Dan dia bersama dengan Yesus menyelesaikan semua persoalannya sampai hari ini. Evelyn 24 tahun dia berusaha dan dia mengerjakan segala sesuatu dan dia punya persoalannya sendiri. 24 tahun dia menyelesaikan persoalannya. Dan kalau hari ini kalian disatukan, bukan berarti kalian melepas semua persoalan. Persoalan yang sama yang kalian hadapi 30 dan 24 tahun akan diselesaikan bersama-sama dengan cara yang berbeda. Di dalam konseling saya katakan bahwa laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangga. Laki-laki harus bisa mengambil keputusan di dalam rumah tangga. Karena memang laki-laki diciptakan menjadi kepala dan istri diciptakan menjadi penolong. Kenapa istri diciptakan dari tulang rusuk? Ini analogi saya secara pribadi saja. Kalau kita tahu tulang rusuk itu ada di sini, dan kalau kita raba saya lupa kanan atau kiri, itu kurang satu memang.